Miss Berlin? Baik, kok kalian pada lemes semua sih? Kenapa sih ini? Tumben-tumbenan dia berisik banget, kayak mau gempa gitu. Lupa sarapan, Miss. Tadi bangun kesiangan. Oh, begitu. Gak bawa uang jajan, Miss. Ya udah tenang aja, nanti kasih sama Miss ya, 10.000 ya buat beli cilok. Oke, kembali lagi bersama Miss Berlin di Kelas Gosip episode 34. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan? Langsung aja kita mulai kelasnya. Jalan kehidupan setiap orang merupakan misteri. Kemanakah kita akan menentukan jalan kita? Oke, sebelum kita lanjut ke bab 1, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, kembali lagi di kelas gosip. Kali ini di bab pertama kita akan membahas viral. Pasangan ini lihatkan biaya nikah versi low budget. Wow. Pasangan baru viral karena berhasil menikah dengan biaya pernikahan versi low budget yang tidak sampai 3 juta. Pasangan ini memperlihatkan bahwa pernikahan tidak selalu memerlukan biaya besar dan kebahagiaan itu sederhana. Betul juga. Ngapain gede-gede ya kan? Ujung-ujungnya ntar cerai ya kan? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Miss tanya Miss, tapi bisa nggak sih kalau nikah tuh nggak bayar sama sekali? Ya lu mesti punya modal juga kalau lu nggak mau nikah nggak bayar sama sekali. Jadi memang harus ada uang dulu ya Miss, baru bisa nikah. Iya, ya terutama sih uang gampang lah ya bisa cari. Mesti ada jodoh dulu, masalahnya jodohnya ada nggak? Ada lagi nggak pemirsa? Miss, emangnya orang kalau nikah gede-gedean buat apa sih untungnya? Ya mungkin karena emang dia telanjur kaya, ya mungkin dia ingin menyimpan momen seumur hidup kan sekali menikah itu kan. Makanya dia mengabadikan momen-momen yang sangat berharga dengan memeriahkan pernikahannya gitu loh. Miss, nanya Miss. Gimana cara meyakinkan orang tua pasangan kalau nikahnya nggak usah dirayain atau nggak usah dipestain gitu Miss? Bagus juga sih, itu nggak ngabisin budget gitu loh. Mending kayak misalkan apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh ijab. Cuman ijab doang, panggil penghulu udah, nggak perlu gede-gedean. Miss, ijab tuh bukannya yang dipakai perempuan di kepala itu ya Miss? Oh, itu jilbab. Jilbab. Jadi idealnya punya uang berapa ya Miss untuk bisa menikah? Minimal 2 juta aja bisa sih. Soalnya kemarin temen aku tuh ngutang sama aku buat biaya tambahan nikah gitu, 2 juta doang. Jadi kalau kita mau nikah punya 2 juta aja itu bisa Miss ya? Bisa. Yang penting pasangan kamu juga mau menerima. Oh sayang, aku mampunya segini, aku nggak bisa rame-rame gini-gini. Tapi nanti siapa tahu kita ada rezeki. Ya udah deh kita rayain, tapi orang-orang terdekat aja. Nah, kecuali pasangannya bisa menerima dan mau memaklumi keadaan pasangan. So okay, why not? Tapi kalau 2 jutanya bagi 2, boleh juga nggak Miss? Boleh juga beli baju di Ramayana. Oke, di bab 1 udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Kalau tadi nikah low budget, di bab 2 ini kita akan membahas anak di umur 4 tahun sudah bertunangan di Madura. Wow. Sebuah video pertunangan seorang bocah berusia 4 tahun di Madura viral. Orang tuanya membenarkan pertunangan tersebut dan menjelaskan bahwa itu merupakan bentuk komitmen dan tradisi dan sang anak akan dinikahkan setelah lulus kuliah. Wah, ini cinta monyet kayaknya. Masih kecil loh ditunangin. Ntar kalau udah gede lihat yang cakepan dikit, melenceng anaknya ya kan? Tapi nggak tahu ya, ini adat apa emang udah tradisinya sih? Ada pertanyaan nggak untuk ini? Miss, kan tadi katanya tradisi. Menurut Miss, tradisi kayak gitu bagus gak sih di Indonesia ini? Bagus juga sih. Itu biasanya sih kalau dijodoh-jodohin tuh biasanya sama-sama bapak ibunya kenal atau mereka emang dari keluarga kaya ya gitu. Tapi menurutku nggak bagus juga. Kasihan kan anaknya pengen berkembang, anaknya pengen kalau nyari suami atau istri kan kita pengen pacaran, nyoba dulu gitu sana sini biar kita tahu karakter orang, apakah ini cocok untuk aku, apakah ini nggak cocok buat aku. Jadi kan dia bisa milih gitu loh. Jangan dipaksa, anak nggak bisa dipaksa. Miss, jadi kalau misalnya itu
tradisi terus anaknya nggak mau, itu bakalan dimarahin gak Miss? Nah, kalau itu Miss kurang tahu juga ya. Karena kita itu tidak bisa memaksa hati seseorang. Jadi kalau emang oke, mungkin anak itu masih kecil, anak itu mau gitu ya dijodohkan. Tapi kalau anak itu sudah beranjak dewasa, bahkan dia bisa menentukan pilihannya, ya orang tuanya mau bisa apa kalau anaknya udah suka kan? Gak bisa ngomong apa-apa, anaknya yang menentukan. Ada lagi nggak? Tapi itu kan harusnya tentang pelindungan hak-hak anak dilanggar Miss. Gak apa-apa juga sih tunangan selagi tidak merugikan negara. Yang penting dia juga tidak melakukan hal-hal yang semestinya tidak diinginkan. Oke, sayangku lanjut yuk ke bab 3 nih. Oke, di bab 3 ini membahas tentang Putri Patricia punya keinginan tinggal di panti jompo. Putri Patricia ingin tinggal di panti jompo karena dia tipe orang yang memikirkan masa depan, tidak ingin merepotkan orang lain, dan telah menabung untuk masa tua. Lah, emangnya dia nggak punya anak nanti? Kok tinggal di panti jompo? Ada pertanyaan nggak? Iya, sekarang ketika anak-anak itu kecil kan dirawat oleh orang tua. Bener gak sih harusnya anaknya yang bertanggung jawab ketika orang tuanya sudah tua, Miss? Gini sih, tapi ada benernya juga. Mungkin anak itu juga udah nikah, punya kehidupan masing-masing. Tapi minimal kalau dia masih dia menghargai orang tuanya, dia merawat orang tuanya aja itu belum cukup balas budinya gitu loh. Minimal jangan taruh orang tua di panti jompo, taruhlah di rumah. Jadi sesekali kalian bisa berkunjung gitu. Bukan berarti kalian sudah menikah terus kalian melupakan orang tua. Itu salah. Kalian durhaka banget kayak gitu. Miss, ada cara lain nggak biar gak merepotkan orang lain di hari tua selain masuk panti jompo? Ya minimal punya rumah sendiri, terus biar anaknya tetap sehat, ketemu cucu, masih bisa ngobrol, makanya masih kuat lah diajak jalan-jalan kemana-mana gitu loh Pak. Ya amit-amit jangan sampai pakai kursi roda ya, itu masih bisa jalan lah meskipun pakai tongkat aja ya, atau tongkat keras sakti. Miss, nanya Miss, emang si Budi kenapa Miss? Kok dia dibalas? Budi siapa? Tadi kata Miss harus balas budi. Aduh kalian ini capek deh aku, kalian malas. Hari ini muridnya Miss tuh kayaknya ketololan hakiki deh. Celingak-celingu tau gak? Oke muridku, sekarang kita lanjut ke bab akhir ya. Oke, kita ambil kesimpulannya. Jalan kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Yang terpenting kita dapat bertanggung jawab pada setiap jalan yang kita pilih. Jangan salah pilih tujuan. Dan apa yang menjadi tujuanmu itu ya udah, kamu terima resikonya. Tapi jangan asal ambil keputusan ya. Oke, terima kasih udah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.